Tanggal 20 April adalah Hari Ganja Sedunia. Puluhan negara mulai melegalisasi ganja untuk tujuan medis kebanyakan, tapi juga ada yang mengizinkan penggunaan dengan tujuan rekreasi. Bahkan negara tetangga, Malaysia, kini tengah berproses untuk melegalkan ganja. Bagaimana dengan Indonesia? Ganja di Indonesia masuk dalam narkotika golongan 1, setara dengan opium dan kokain. Ada konsekuensi hukumnya jika Anda pengguna dan pengedar ganja di Indonesia dengan penjara 4 tahun hingga seumur hidup. Karena pemerintah Indonesia ini masih yakin bahwa penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan efek ketergantungan, kerusakan organ tubuh dan otak. Ngomongin tentang legalisasi ganja, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Yang pertama, kita harus mengetahui sejarah panjang ganja di Indonesia. Ganja telah digunakan untuk ritual sampai dengan pengobatan sejak zaman kerajaan di Nusantara sebelum NKRI terbentuk. Tidak ada data pasti kapan dan bagaimana ganja bisa masuk ke Indonesia. Tapi ada kepingan catatan sejarah yang bisa kita susun bersama. Beberapa ilmuwan mengatakan ganja berasal dari Danau Qinghai, dataran tinggi Tibet. Tapi dalam Kamus Sejarah Indonesia, ganja berasal dari sekitar Laut Kaspia. Memang belum ada data pasti asal-usul ganja hingga bisa masuk ke Indonesia, tapi para peneliti masih terus mencari tahu. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara Inang Winarso, dalam penelitian dan dokumen-dokumen sejarah yang ia kumpulkan, ganja masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dan pelaut dari Gujarat, India ke Aceh pada abad ke-14. Para pelaut itu juga membawa ganja hingga ke wilayah Nusantara bagian timur seperti Maluku. Ganja kala itu dikategorikan sebagai rempah, jadi bisa digunakan juga untuk alat transaksi bertukar dengan rempah lainnya, seperti cengkeh, lada, vanili, dan banyak rempah lainnya di Nusantara. Selain itu, ada juga relief gambar daun ganja di Candi Kendali Sodo, Gunung Penanggungan, Mojokerto. Tapi belum bisa dipastikan secara studi artefak apakah itu daun ganja atau bukan. Penelitian akan sejarah, budaya, manfaat ganja di Indonesia masih minim, padahal ganja tumbuh subur di Indonesia. Nenek moyang kita menggunakan ganja dalam 4 fungsi. Yang pertama untuk ritual, kedua adalah pengobatan, ketiga bahan makanan, dan keempat untuk pertanian. Dalam manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh, ganja bisa digunakan untuk pengobatan kencing manis atau diabetes. Praktik itu katanya sih masih dilakukan sampai sekarang walaupun sembunyi-sembunyi. Selain untuk obat, masyarakat Aceh dahulu juga menggunakan ganja sebagai bahan penyedap makanan dan penambah nafsu makan. Kuah belagong, kuah kari bebek, atau bubur rempah. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Kemudian, ganja juga digunakan petani Aceh untuk mengusir hama padi karena aromanya yang menyengat. Selain Aceh, dalam sebuah catatan, ganja juga digunakan oleh orang di Maluku. Dalam tulisan bertajuk Ganja di Indonesia, Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan, karya Dania Putri dan Tom Blickman, ganja digunakan oleh orang Maluku, dihisap dan juga diminum air seduhannya untuk tujuan meditasi dan ritual. Mereka juga menggunakan akar ganja sebagai obat gonoreh atau kencing nanah. Kemudian, daun ganja yang diseduh dengan pala dapat mengobati gangguan asma, nyeri dada pluritik, dan sekresi empedu. Bahkan, pada zaman penjajahan Belanda, iklan di koran menyebutkan bahwa ganja dipromosikan sebagai obat untuk asma, kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, sampai susah tidur. Kalau di Indonesia dari abad 12-13, berarti sekarang abad 21, berarti sudah 900 tahun, hampir 1000 tahun. Nah, kalau udah ratusan mendekati ribuan tahun, terus tiba-tiba di abad ke-20 ada undang-undang yang melarang itu semua. Melarang pemakaian apapun gitu. Padahal secara historis dari abad ke-12-13 itu sudah digunakan. Kita akan menunjukkan ratusan hasil penelitian ilmiah laboratorium yang ratusan penelitian membuktikan manfaat tanaman ganja untuk kesehatan. Dan itu ada di buku Hikayat Pohon Ganja. Dari catatan sejarah, ganja cukup sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa lalu. Ganja kini dilihat sebagai narkotika yang berbahaya usai pembentukan undang-undang tentang narkotika pada era Presiden Soeharto. Sejak saat itu, pemberitaan di media massa berubah drastis dari yang memberitakan tentang manfaat ganja, ini menjadi berita tentang penangkapan para pengguna dan pengedar ganja. Semua tumbuhan ganja atau kanabis dilarang digunakan untuk keperluan apapun, baik itu daunnya, pohonnya, bijinya, jeraminya, atau turunan yang ditimbulkan oleh
olahan ganja. Penjelasannya itu bahwa dari segi kesehatan itu memang sangat tidak menguntungkan karena dia bersifat halusinogen. Satu, kemudian menimbulkan kecanduan. Nah, akibatnya apa? Yang jelas kalau kita lihat adanya tindak kekerasan, kecelakaan, penurunan konsentrasi. Nah, itu saya tidak berbicara mitos. Ini adalah fakta. Dalam penelitian Dania dan Tom, hingga saat ini tidak ada seorang pun yang meninggal karena ganja. Ditambah, puluhan negara telah melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Maka, menurut mereka lagi, kini sudah saatnya Indonesia untuk membuka diri mengadakan penelitian tentang manfaat ganja demi kepentingan medis. Jadi, bagaimana menurut Anda?